80% permasalahan banyak organisasi adalah masalah sistem dan 20% sisanya adalah masalah sumber daya manusia. Kalimat ini dikutip dari Bagus Seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi Muyasworo dengan NIM 18121410003 Prodi Sarjana Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, mata kuliah Manajemen Administratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis subbab tentang sistem dan prosedur perkantoran dan tata ruang kantor untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Administratif. Selamat menonton. Yang akan kita bahas pertama adalah sistem dan prosedur perkantoran. Pada analisis ini, saya mengambil contoh salah satu organisasi publik, yaitu Dinas Lingkungan Hidup di salah satu kabupaten daerah istimewa Yogyakarta. Pada subbab kali ini, kita akan membahas tentang prosedur penyelesaian dokumen terkait surat undangan. Yang pertama adalah ketua. Kalau di Dinas Lingkungan Hidup adalah kepala dinas, memiliki peran pemprakarsa akan seperti apa kegiatannya, mulai dari tema, tujuan, dan narasumber. Selanjutnya adalah sekretaris. Di sini sekretaris akan bertugas mendata siapa saja yang akan mendapatkan dokumen undangan dari kegiatan, kemudian menentukan akan seperti apa isi dari dokumen tersebut dari tempat, tanggal, dan lain-lain, serta judul undangannya atau lebih tepatnya kop yang digunakan. Yang ketiga adalah typist, memiliki peran untuk mengetik dokumen tersebut sesuai dengan data yang sudah disiapkan, kemudian di print out, setelah itu diserahkan pada juru arsip yang akan memberikan nomor surat di pojok kiri atas, kemudian surat ditandatangani oleh penanggung jawab, kemudian akan menggandakan surat dan mengarsipkan surat aslinya. Surat hasil penggandaan tadi akan diserahkan kepada ekspedisi yang akan mengecap suratnya, kemudian memasukkan ke map atau amplop yang bagian depannya akan diberi nama terang penerima. Kemudian akan diserahkan surat tersebut pada pihak yang akan dituju. Pembahasan berikutnya adalah gerakan dasar tanda tangan dengan rumus terplik. Yang pertama adalah memeriksa atau inspek. Penanda tangan akan memeriksa dokumen yang akan ditandatangani mulai dari judul, isi, sampai nama terang tanda tangan. Yang kedua adalah meletakkan guna pengerjaan berikutnya. Setelah dokumen diperiksa, penanda tangan akan menaruh dokumen tersebut di atas meja. Kemudian yang ketiga adalah mencari atau search. Tangan atau mata penanda tangan akan bergerak untuk menemukan sebuah pena di suatu tempatnya. Selanjutnya adalah menemukan atau find. Setelah tangan atau mata bergerak untuk menemukan pena, maka akan berjumpa dengan pena yang dicari. Selanjutnya mencakar atau grasp. Jari-jari penanda tangan akan menangkap sebuah pena. Kemudian selanjutnya menggunakan atau use. Setelah jari-jari tangan menangkap pena, penanda tangan akan menggunakan pena tersebut untuk tanda tangan di bagian atas nama terang. Yang terakhir adalah meletakkan atau position. Penanda tangan akan menaruh pena pada tempat semula. Hasil analisis yang kedua adalah terkait dengan tata ruang kantor. Pada analisis ini, saya mengambil contoh salah satu organisasi private, yaitu Saka Kalpataru di salah satu kabupaten daerah istimewa Yogyakarta. Dapat diamati denah ruang dari organisasi Saka Kalpataru yang termasuk tata ruang terbuka. Kenapa termasuk tata ruang terbuka? Karena setiap bidangnya tidak lagi dipisah-pisahkan menurut kamar atau pendidikan buatan. Jadi, setiap bagian pencatatan pengarsipan semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka. Pada denah terdapat ruang tamu. Sebenarnya itu bukan sebuah ruang, tapi hanya ruang terbuka yang hanya terdapat sofa dan meja saja.
Selanjutnya, mengidentifikasi tata ruang dari organisasi Satuan Karya Kalpataru dengan 4 asas tata ruang kantor. Yang pertama adalah asas jarak pendek. Dalam penyusunan tata ruang sudah memenuhi asas tersebut karena dalam penempatan alat dan meja antar bidang dekat sehingga saat menjalankan proses pengarsipan pencatatan. Selanjutnya adalah asas rangkaian kerja. Tata ruang dari Satuan Karya Kalpataru yang bisa dicermati dengan sebelumnya. Penempatan meja ketua di antara sekretaris dan bendahara karena ketua dapat lebih mudah koordinasi terkait pengarsipan dokumen dengan sekretaris dan pendataan keuangan dengan bendahara. Asas yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruang. Penataan ruang kantor organisasi Satuan Karya Kalpataru tidak meninggalkan ruang yang dibiarkan tak terpakai. Semua ruangan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi. Asas yang terakhir adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang organisasi Satuan Karya Kalpataru dapat mudah disusun kembali karena barang tidak terlalu banyak dan sudah ditentukan urutannya serta tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Sekian penyampaian hasil analisis dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada saran dan masukan silahkan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.